Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anak sekalian, jumpa lagi kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi yang ke-9 di semester 2 ini yang berjudul Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Mari pertemuan ini agar mendapatkan berkah dari Allah dan ridho dari Allah, kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran dengan tema meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah itu ada 3. Yang pertama, memahami makna perjuangan dakwah Rasul di Madinah. Dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor keberhasilan dakwah di Madinah. Dan yang terakhir, yang ketiga, menunjukkan sikap ukhuwah atau persaudaraan dalam kehidupan. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada semester yang lalu, yaitu di semester 1, kita belajar tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi periode Mekah itu selama 10 tahun. Dan periode di Madinah ini selama 13 tahun. Nah, untuk bisa memahami bagaimana perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, pertama penyebab hijrah. Jadi dari Mekah ke Madinah. Jadi selama 10 tahun berada di Mekah, perjuangan Nabi itu sudah luar biasa. Tetapi perkembangan umatnya tidak signifikan. Nah, kemudian dilatar belakangi wafatnya istri beliau yang bernama Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Selama ini mereka berdua inilah sebagai pembela Nabi yang paling utama dari ancaman kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang menolak dakwah Nabi ini tidak berani menyentuh secara fisik karena kewibawaan dari istrinya dan pamannya. Nah, begitu beliau wafat, beban dakwah Nabi semakin berat dan kesediaan penduduk Madinah menerima dan menanggung keselamatan Nabi ini jadi faktor nantinya sebagai penyebab Nabi itu berhijrah ke Madinah. Yang kita kenal nanti di tahun ke-10 Nabi berdakwah di Mekah, istri dan pamannya meninggal tadi. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedih, ya, Nabi Muhammad yang kita kenal dengan Amrul Hazan. Kesedihan Nabi karena ditinggal oleh itu seakan-akan begini, bahwa Siti Khadijah dan Abu Thalib itu pelindungnya. Lalu Nabi
Di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah ke Madinah. Dan di dalam perjalanannya itu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha. Itu Allah akan memperlihatkan, hai Muhammad, istrimu dan pamanmu itu bukan pelindung, tetapi pelindungmu itu adalah aku, yaitu Allah. Lalu diperlihatkan kebesaran Isa. Sehingga di tengah kelesuan dan kesepian Nabi dalam berdakwah karena pembela utamanya tadi sudah wafat, dia mendapatkan pembela yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang menjadi faktor pendorong Nabi hijrah dari Mekah Madinah ada 3. Pada tahun 621 Masehi, 13 orang penduduk Madinah menemui Nabi di Bukit Aqobah, kemudian dia masuk Islam. Lalu tahun 622 Masehi datang juga 73 orang, suku Aus dan Khazraj, pada awalnya naik haji, kemudian mengajak hijrah Nabi. Kemudian yang paling mendorong lagi adalah pemboikotan kafir Quraisy terhadap Nabi dan pengikutnya. Jadi berdagang, tidak boleh mengadakan pernikahan, tidak boleh bergaul, dan itu ditulis di kertas atau sahifah atau plakat, itu ditempel di dinding. Nah, ini semakin membuat kehidupan Nabi dan pengikutnya itu semakin berat. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW ya, itu hijrah. Nah, hijrah ini menjadi titik awal dakwah Rasul di Madinah. Konsepnya, konsep hijrah itu ya, hijrah dalam bahasa Arab bermaksud pindah. Pengertian yang luas yaitu perjuangan untuk tegakkan kebenaran dan tinggalkan keburukan dan kejahatan. Dalam konteks Islam, hijrah itu adalah perpindahan umat Islam dari kota Mekah ke Madinah untuk memperkokoh Islam dan strategi baru sebarkan Islam. Nah, ini apa namanya titik awal Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, kalau orang orientalis Barat yang hobi membahas tentang Islam tapi bukan untuk diimani, jadi di situ mengatakan bahwa digambarkan Nabi itu secara negatif, hijrah itu disebutnya satu pelarian. Jadi karena di mana? Di Mekah tadi sudah tidak ada ruang lagi. Nabi mengadakan pelarian, padahal tidak seperti itu. Memang itu adalah taktik dan strategi untuk hijrah dari tempat yang baru diharapkan bisa memperkokoh Islam dan menghasilkan strategi baru untuk menyebarkan Islam. Dan nanti dalam perkembangannya seperti itu. Nah, penghijrahan orang Islam itu atas jemputan orang Arab Madinah. Nah, itu dulu sudah kita bahas, ada perjanjian Aqobah II. Lalu ketibaan orang Mekah disambut meriah oleh orang Madinah. Jadi orang Madinah itu senang sekali. Nanti ada diceritakan berikutnya. Orang Islam Mekah diberikan tempat tinggal dan jaminan keselamatan oleh orang Madinah. Dan Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi pemimpin Madinah dan diterima oleh semua masyarakat Madinah. Nah, ini apa namanya nanti perjalanannya Nabi Muhammad SAW setelah hijrah di Madinah. Sekarang kita bahas lebih lanjut. Kita perdalam lagi sebab dan tujuan hijrah. Sebab dan tujuan hijrah itu yang pertama memang perintah Allah supaya berhijrah ke Madinah. Orang Arab Quraisy semakin meningkatkan ancaman dan penyiksaan terhadap umat Islam. Nah, strategi dakwah Rasulullah SAW untuk mengembangkan syiar Islam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dakwah Nabi Muhammad tentang ditentang hebat oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib, serta
kesepakatan membunuh Nabi oleh kaum kafir. Nah ini karena kondisi sudah sangat luar biasa ini tadi, maka Nabi memutuskan untuk hijrah. Nah kepentingan hijrah, untuk apa hijrah itu? Dakwah Islam dapat dilakukan dengan aman tanpa berselindung. Artinya dapat bebas, tidak di bawah tekanan. Kemudian penyatuan golongan Aus dan Khazraj di Madinah. Nah, jadi nanti dengan hijrahnya Nabi ke Madinah ini, suku Aus dan Khazraj ini bisa disatukan. Kemudian mempersaudarakan golongan Muhajirin, yaitu orang Mekah yang berhijrah, dan Ansor orang Madinah yang memberi bantuan kepada orang Mekah. Nah, oleh Nabi, kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini dipersaudarakan. Nah, ini nanti yang menjadi titik tolak kekuatan Islam itu karena persaudaraan ini sama persatuan. Lalu Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan Masjid An-Nabawi. Jadi pertama kali Nabi kan memang membuat masjid, kemudian masjid itulah sebagai tempat ibadah, tempat belajar, berbincang masalah yang dihadapi masyarakat. Kemudian menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam mengatur strategi dakwah dan ketabahan dan kesabaran dalam perjuangan Islam. Nanti kita bisa lihat ya, setelah Nabi mendirikan Madinah itu tidak serta-merta langsung aman tentram itu. Prosesnya panjang. Mempersaudarakan, memperkuat, kemudian meletakkan dasar-dasar Islam, dan juga menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda dengan Islam. Maka nanti begitu sudah ada kesepakatan, tantangannya banyak perang. Nanti kita ceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW di Mekah, di Madinah itu juga banyak melakukan perang, nanti kita lihat. Kemudian dengan adanya hijrah itu nanti terjadi proses perubahan nama Yatsrib menjadi Madinah Al-Munawwarah atau Bandar Bercahaya. Kemudian hijrah juga itu dijadikan tahun atau kalender Islam. Nah puncaknya nanti pembentukan negara Islam yang pertama di Madinah. Nah ini yang kepentingan hijrah ya. Selanjutnya, substansi dakwah Nabi di Madinah. Jadi ada 3. Membina persaudaraan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Jadi 3 itu yang menjadi substansi dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama tadi membina persaudaraan. Jadi kaum Ansor itu sebutan penduduk Madinah yang menerima orang Mekah yang ikut hijrah. Kemudian kaum Muhajirin itu sebutan bagi pengikut Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, strategi Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri dari berbagai suku kabilah ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat, senasib, seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. Jadi ini yang nanti menjadi modal dasar bagi kekuatan tumbuhnya Islam tadi adalah persaudaraan dan persatuan. Dan mengikat diri dalam satu masyarakat yang memiliki senasib seperjuangan, sepenanggungan. Nah ini yang dibangun oleh Nabi. Lalu Nabi membuat perjanjian nanti yang kita sebut dengan perjanjian Piagam Madinah. Tapi nanti poin-poinnya saja. Kalau Piagam Madinah itu ada 47 isinya. Itu yang nantinya mempersatukan kaum muslimin dan juga orang-orang non-muslim yang tinggal di Madinah. Lalu yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Nah ini pilar-pilar yang dibuat oleh Nabi itu pertama kebebasan beragama.
Jadi Nabi menjamin kebebasan beragama bagi kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani. Silakan saling menghormati. Itu yang ditanamkan. Jadi kebebasan beragama ini yang ditanamkan oleh Nabi. Yang kedua, bagi umat Islam di situ mulai diajarkan bagaimana azan. Azan itu untuk memanggil sholat. Bilal bin Rabah itu yang mendapatkan lafal azan dan memang suaranya paling bagus. Kemudian diajarkan tentang sholat, zakat, dan puasa. Nah, ajaran Islam tersebut selama di Madinah itu untuk membina kaum muslimin sehingga mereka menjadi umat yang luar biasa. Kemudian diajarkan juga prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada tahun ke-10 yaitu Hijrah tahun 603 Nabi Muhammad melaksanakan haji wada. Nabi berkhutbah yang isinya adalah larangan menumpah kendara, larangan mengambil harta orang lain, larangan riba, menganiaya orang lain, balas dendam, pertengkaran, perintah memperlakukan istri lemah lembut, saling memaafkan, persaudaraan dan persamaan harus ditegakkan. Nah, inilah prinsip-prinsip kemanusiaan yang ditanamkan oleh Nabi sebagai cikal bakal nanti menjadi negara Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi untuk membangun kekuatan muslim itu dasar keislamannya itu yang harus ditanamkan. Bagaimana sholat, zakat, puasa, rukun Islam itu tidak boleh dikurangi, harus dipenuhi. Nah, yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Nah, Nabi ini adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah. Ya. Itu dalam bukunya Michael H. Earth, itu ada 100 tokoh, yang nomor 1 itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi membangun politik, ekonomi, sosial di negara Madinah Al-Munawwarah yang baru. Itu merupakan inspirasi penting yang bisa kita teladani. Selanjutnya isi perjanjian Hudaybiyah yang tadi. Perjanjian Hudaybiyah itu berisi 5 kesepakatan. Jadi kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. Nah, jadi tadi ketika Nabi mau melaksanakan haji, di stop, bawa 1.000 orang tadi. Nah, oleh kaum kafir Quraisy itu ditahan di sana, lalu ada perjanjian Nabi ikut. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. Hanya 3 hari saja. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Nah, ini sudah licik. Jadi nak lemak dewek orang kafir Quraisy itu. Selama 10 tahun dilakukan genjatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam perebutan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan. Nah, ini. Walaupun perjanjian Hudaybiyah ini sangat merugikan kita, tidak adil, tetapi ada di situ yang namanya 10 tahun gencatan senjata. Damai artinya, tidak ada perang. Dan dibolehkannya berdialog. Jadi siapa yang mau masuk bergabung dengan Muslim, silakan, yang tidak bebas, tanpa ada rintangan. Nah, inilah Nabi mensepakati, walaupun Hudaybiyah ini tidak menguntungkan, tetapi secara ini ada satu keyakinan ketika kebenaran itu didiskusikan, ketika kebenaran itu bisa disampaikan, akan menang. Dan ini menjadi pembuka luar biasa. Akhirnya nanti seluruh jazirah Arab itu bisa dikuasai oleh Nabi karena berawal dari perjanjian yang tidak menguntungkan. Lalu yang ketiganya strategi dakwah Nabi SAW di Madinah. Yang pertama meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Nabi membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, Ansar Muhajirin, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-Muslim untuk menjaga stabilitas di Madinah, Yahudi, Nasrani, Arab yang masih setia agama nenek moyang, itu sehingga ada namanya nanti membuat piagam Madinah. Lalu terbentuknya negara Madinah
Dan setelah itu timbul perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Khandaq, perang Hunain, dan perang Tabuk. Nanti kita ceritakan satu persatu. Yang kedua, strategi yang kedua, Nabi membuat surat kepada raja-raja. Jadi setelah gencatan senjata selama 10 tahun tadi, Nabi Muhammad melakukan ini salah satu strategi, yaitu berdakwah dengan mengirim surat kepada raja-raja, diantaranya Raja Ghassan, Mesir, Abyssinia, Persia, dan Romawi. Semua raja menolak surat dakwah atau ajakan Nabi. Bahkan tidak sekedar menolak, seperti Raja Ghassan itu utusan Nabi dibunuh dengan kejam. Kemudian nanti timbul peperangan, nanti akhirnya Nabi menyiapkan 3.000 pasukan. Terjadilah peperangan Mu'tah nanti kita tahu. Lalu yang ketiga, penaklukan Mekah. Jadi dengan gencatan senjata tadi, dalam perjanjian Hudaybiyah tadi nanti akan terjadi proses penaklukan Mekah. Nah, ini pada tahun ke-6 Hijrah tadi sudah dibahas, ya. Nabi melaksanakan haji dengan 100.000 orang dan di Hudaybiyah ditahan, tidak boleh masuk, akhirnya membuat perjanjian Hudaybiyah tadi yang 5 tadi isinya, ya. Dengan perjanjian Hudaybiyah nanti menjadi hikmahnya terbuka dakwah di Mekah. Apa isi perjanjian Nabi dengan kaum Yahudi untuk mendirikan negara Madinah tadi? Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. Yang kedua, kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. Dan orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri, dan sebaliknya kaum muslim juga memikul belanja mereka sendiri. Kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan keutamaan. Lalu kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Yang ketujuh, kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, urusan itu hendaklah diserahkan pada Allah dan Rasul-Nya. Jadi balik ke Nabi untuk mendamaikan itu. Berarti mereka itu sepakat semua Nabi jadi pemimpin. Yang ke-8, siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya kecuali orang zalim dan bersalah. Sebab Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. Nah, ini isi perjanjian piagam yang dibuat oleh Nabi nanti untuk menjadikan negara. Nah, ini perang-perang yang terjadi. Jadi setelah Nabi membangun kekuatan, kemudian kesepakatan mendirikan Madinah tadi, tidak begitu saja mulus terjadi perang. Perang Badar misalnya. Ini perang yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Kaum muslimin melawan musyrik. Peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijrah. Jadi hampir setahun lebih Nabi tinggal di Madinah. Dengan perlengkapannya sederhana, Nabi dengan 305 orang, pasukannya berangkat keluar Madinah, kira-kira 120 km dari Madinah, tepatnya di Badar. Pasukan Nabi bertemu dengan Nabi berjumlah antara 900 atau 1.000 orang. Dalam peperangan ini Nabi kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Walaupun tidak sebanding, tapi dengan izin Allah menang. Nah, perang Uhud. Nah, kekalahan perang Badar tadi menimbulkan kebencian Quraisy pada kaum muslimin. Karena itu mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Nah, pada tahun ketiga Hijrah, mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3.000 pasukan berunta. 200 pasukan berkuda dan 7 orang di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kedatangan pasukan Quraisy ini disambut Nabi sekitar 1.000 pasukan. Ketika pasukan Nabi melewati batas kota, Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukan yang terdiri dari orang Yahudi dan kembali ke Madinah. Jadi tinggal 700 orang. Tapi Nabi tetap melanjutkan perjalanan, bertemu di Bukit Uhud. Perang besar terjadi. Pasukan Khalid bin Walid gagal menembus dan menaklukkan pasukan pemanah Nabi. Pasukan Quraisy kocar-kacir, namun kemenangannya sudah di ambang pintu itu gagal diraih. Karena apa? Pasukan Nabi Muhammad termasuk pasukan pemanah tergoda oleh harta peninggalan musuh.
Akhirnya kita kalah. Nanti ada tindak lanjutnya itu. Lalu perang Ahzab atau Khandaq. Jadi Bani Nadir yang menetap di Khaybar berkomplot dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkira 24.000 pasukan. Pasukan ini berangkat ke Madinah pada tahun ke-5 Hijrah. Atas usul Salman Al-Farisi, umat Islam menggali parit untuk pertahanan. Oleh karena itu perang ini disebut dengan perang Khandaq atau parit. Selain itu peperangan ini disebut dengan perang Ahzab, sekutu beberapa suku. Karena Bani Nazir, orang Yahudi yang terusir dari Madinah, musyrikin Quraisy dan beberapa suku Arab yang masih musyrik berkomplot melawan pasukan Islam. Nah ini anak-anak sekalian. Jadi perang Ahzab atau perang Khandaq ini berlangsung lama ya, tapi nanti dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian perang Hunain. Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tidak semua suku Arab bersedia tunduk kepada Nabi Muhammad. Ada dua suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad, yaitu Bani Thaqif dan Taif, dan Bani Hawazin, di antara Mekah dan Taif. Kedua suku ini berkomplot melawan Nabi Muhammad dengan alasan menuntut balas atas berhala-berhala mereka yang ada di Ka'bah, itu dihancurkan ketika penaklukan Mekah. Jadi efek daripada penaklukan Mekah itu perang Hunain yang terjadi. Dengan kekuatan 12.000 pasukan di bawah pimpinan Rasulullah, tentara Islam berangkat menuju Hunain, dan dalam waktu yang singkat Nabi dan pasukannya dapat menumpas pasukan musuh. Dengan takluknya Bani Thaqif dan Bani Hawazin, seluruh Jazirah Arab di bawah kekuasaan Nabi. Kemudian perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW menguasai seluruh Jazirah Arab. Untuk itu Heraklius menyusun kekuatan yang sangat besar di utara Jazirah Arab dan Syria yang merupakan daerah taklukan Romawi. Dalam pasukan besar ini bergabung Bani Hasan, yang tadi rajanya itu ketika menerima surat dakwah Nabi, utusan Nabi dibunuh dengan kejam. Dan Bani Lakmides. Nah, menghadapi perang ini banyak sekali kaum muslimin yang mendaftar untuk berperang. Oleh karena itu terhimpun pasukan yang sangat besar. Nah, melihat besarnya jumlah tentara Islam, pasukan Romawi terjadi ciut nyalinya. Dan kemudian menarik diri kembali ke negerinya. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan pengejaran, tetapi berkemah di Tabuk. Dalam kesempatan ini Nabi membuat perjanjian dengan penduduk setempat. Dengan demikian wilayah perbatasan itu dapat dikuasai dan dirangkul untuk dalam barisan Islam. Nah ini perang Tabuk ini merupakan perang terakhir. Nah itulah anak-anak sekalian ya, bagaimana perjuangan Nabi dakwah di Madinah selama 13 tahun, nanti berhasil mendirikan bandar kota ya, yang bercahaya, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Jadi kesimpulannya, keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi ketika ia membangun Madinah, ia persatukan suku Aus dan Khazraj, ia persaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, dan ia buat perjanjian damai dengan Yahudi Madinah, serta dengan suku-suku yang ada di sekitar Madinah. Dan nanti isinya diberikan kebebasan beragama dan dijamin hidupnya. Hasilnya, Nabi Muhammad berhasil meraih kejayaan dan Islam pun memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru dunia. Itulah sebabnya Madinah diberi gelar Munawwaroh, memancarkan cahaya atau bersinar. Sehingga ada yang menyebutnya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi dengan persahabatan dan persaudaraan yang kokoh, berbagai kesulitanmu akan hilang. Duniamu menjadi lapang dan bintang terang akan menghampirimu selalu. Serta harapan dan cita-citamu akan tercapai. Nah inilah anak-anak sekalian, uraian tentang perjuangan dakwah Nabi berada di Madinah selama 13 tahun. Tentunya ini hanya sebagian kecil. Apabila dikaji lebih dalam lagi, banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita gali dan itu akan bermanfaat bagi kita. Saya kira demikian saja uraian tentang perjuangan dakwah Nabi di Madinah.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan selanjutnya silahkan anak-anak simak, pahami, dan sebagaimana biasa, tagihan dari materi ini adalah anak-anak membuat resume. Kemudian nanti apabila sudah dapat dipahami, Bapak juga akan menguji dengan latihan-latihan soal. Terima kasih. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.